الله فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyil karim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kajian masjid dari rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara bertaubat dari harta yang haram. Pada saat bertaubat dari harta yang haram. Di dalam Islam itu nanti ada dalil-dalil yang menunjukkan supaya menganjurkan untuk setiap muslim ketika dia melakukan kesalahan, anjuran untuk sesegera mungkin bertobat. Kita akan bahas itu. Kemudian nanti akan kita bahas juga insyaallah taala tentang tata cara bertobat. Sebagaimana kita ketahui, taubat itu ada yang kaitannya dengan Allah, ya, ada yang kaitannya dengan makhluk, ya. Sering saya sampaikan kepada santri dan santriwati, ya, setiap manusia itu tidak lepas dari dosa. Tapi ingatlah bahwasanya ketika dosa yang kita lakukan itu kaitannya hanya kepada Allah saja, kita lebih ringan, ya, menanggung dan mempertanggungjawabkannya. Karena apa? Kita hanya cukup bertobat kepada Allah. Tapi kalau kaitannya dengan makhluk, ya, entah itu disebut kezaliman, kita menukulnya, atau kita menzalimi, merampas hartanya, haknya, itu berat. Karena Allah itu Maha Pengampun, sedangkan makhluknya mudah saja. Ya, sebut aja seorang yang sangat menampar dan membuat kaget ketika kejadian yang telah disampaikan sebelumnya sama-sama dengan Jawabi. Ada seorang santri, ya, satu perjuangan, satu angkatan, kemudian yang satu qadarullah musyafa'al, apa namanya, kita kena musibah, ya, temannya bukannya dia itu berbela-sungkawa atau mendoakan, tapi malah temannya mengatakan dirinya rasanya syukuri. Dan itu karena lihat persis di depan mata kepala sendiri. Maksudnya itu begini Ustaz, dia jahat Ustaz, dia suka mengejutkan anak Ustaz, dia suka dolimin anak Ustaz. Sebegitunya kalau kaitannya dengan makhluk, ya, kita terkena musibah segala macam, bukannya dia kasih, malah dia mensyukuri berlalu. Itu berarti kalau dosa itu kaitannya sama makhluk, susah untuk kita ikhlasin dia. Beda dengan kaitannya kalau dosa itu dengan Allah saja. Itu tidak pernah senang-senang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan dosa itu kembali, nanti insya Allah Allah akan mengampuninya. Beda dengan makhluk, kita minta kadang kalau sakit
itu perlu dirinci lagi. Ya, kalau nanti kaitannya bisa disebut dengan hamba dengan Allah itu hanya ada tiga kriteria. Tapi kalau untuk kaitannya dengan makhluk maka nanti ada 4 kriteria, yaitu menyelesaikan dosa tersebut. Kalau kaitannya sama harta maka wajib dikembalikan. Ya, dan nanti pada pembagian harta haram tadi ketika ada, ya, ini juga akan dijabarkan, ya, ketika muamalah tersebut, ya, itu tanpa adanya saling ridho, itu pokoknya bagaimana? Tanpa adanya saling ridho, ya, misalkan jual belinya dan paksa, ya, jual belinya mengandung unsur penipuan, ya kan? Jual belinya jual belinya muamalahnya itu korupsi misalkan, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu berarti apa? Kaitannya tentang muamalah yang tidak ada keriduan, ya, tanpa adanya saling ridho. Nah, ada juga, ya, bertobat dari harta haram yang dia didapat dari muamalahnya itu saling ridho. Tapi apa? Ada unsur yang diharamkan oleh Allah. Bisa riba, ya. Kamu minjemin anak uang 1 juta, ya. Nanti tak kembalikan 1.100.000. Sama-sama ikhlas, sama-sama saling ridho, sama-sama rela. Tapi ada unsur keharaman enggak? Ada. Nah, itu bagaimana tobatnya? Nanti kita akan jelaskan. Ya, mungkin juga bagaimana ketika nanti harta haram itu telah termakan, ya, apakah itu wajib dikembalikan? Apakah itu sudah cukup dengan taubat saja? Nanti ada penjabarannya. Kita masuk pembahasan yang pertama tentang anjuran untuk segera bertaubat. Ya, sudah pernah kita bahas, ya, bahwasanya ada beberapa hal yang menyebabkan muamalah itu menjadi diharamkan. Sudah kita singgung, ya, kesempatan yang sebelumnya, bahwasanya apa? Ketika masalahnya adalah ibadah, hukum asal segala sesuatu itu apa? Terlarang, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ya, makanya ini sama umpamanya sholat kan kami banyak bisa, karena sungguhnya mau 3 rakaat, karena sungguhnya mau 4 rakaat. Jadi bisa, nggak boleh. Harus ada dalil yang memerintahkannya, harus ada hujahnya. Cukup berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi hukum segala sesuatu dalam ibadah itu nggak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah, berbeda dengan masalah dunia. Ya, pada masalah dunia, hukum asal segala sesuatu itu boleh. Segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ya kan? Ambil makanan aja boleh, kecuali apa? Babi, ya kan? Anjing, ya kan? Bakar, ya. Jadi di situ melarang untuk atau membuat hukumnya menjadi haram untuk dilakukan. Atau misalkan lagi apa? Penjelasan yang sebelumnya, ketika muamalahnya di situ terdapat unsur-unsur yang diharamkan. Apa misalkan? Misalkan unsur-unsur yang bisa diharamkan, misalnya ada riba di situ, ya kan? Ada ghaniman di situ, ya kan? Ada gulab, ya kan? Ghaniman. Kemudian ada gharar di situ, ya, unsur untung-untungan, ya kan? Maka tersebut bisa menyebabkan muamalah tersebut menjadi diharamkan. Tapi pada dasarnya, secara umum, dalam bermuamalah, dalam unsur-unsur dunia, segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Nah,
Terkadang kita melakukan segala sesuatu itu kita tidak sadar. Oh ternyata itu tidak boleh. Oh ternyata itu ada unsur yang menyebabkan itu diharamkan. Ya, jadi besar kemungkinan sebagian harta yang sekarang kita miliki, ya saat ini itu termasuk dalam harta yang haram. Besar kemungkinannya. Karena mungkin kita nggak tahu kalau ternyata cara tersebut dilarang. Ya, besar kemungkinan itu. Ya, maka perlu dibahas tentang ini, bertobat dari harta yang haram. Ya, bisa terjadi karena memang kesalahan kita, ya, ketidaktahuan kita, tahu tapi nggak tahu. Tahu ibadah itu apa? Tapi bisa. Kamu benar-benar harus pakai cara ini, kalau nggak ada rezekinya, misalkan ya, karena kurangnya keimanan dan keyakinannya dia, maka dia bisa misalkan dia menjual apa misalkan ya, rokok misalnya kan, hukum paling rendah, ya paling ininya awal, makruh kan, ada yang makruh ada yang haram. Misalkan udah 17 tahun jualannya rokok, semua kebanyakan orang jualan rokok, misalkan, anak udah gimana? Dia tidak tahu rokok tidak boleh, tapi pas dia kerjaan untuk menjualnya misalnya, ya maka ada akibat, ya kan? Berarti kalau demikian, bagaimana cara dia bertobat? Ya dengan dia sengaja melakukan hal yang dia tahu itu haram. Dan orang yang sudah terlanjur mengerjakan baru tahu, oh ternyata harta yang dulu kita ambil ternyata itu haram. Itu beda, tata cara tobatnya beda, ya, detailnya berbeda. Dan nanti insya Allah waktunya sudah kita bahas. Ya, jadi pada dasarnya, ya sebenarnya manusia itu memang sering, ya berbuat khilaf, ya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya apa? Kullu Adam khata' wa khairul khata'ina tawwab. Setiap anak Adam itu banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Terkadang ya, ada orang yang ditanya, "Antum udah beristighfar nggak hari ini? Antum berbuat dosa apa?" Terkadang orang itu sampai begini, "Aku nggak melakukan kesalahan dosa apa-apa." Justru orang yang merasa dia ini tidak pernah berdosa atau dia tidak melakukan dosa, sejatinya apa? Dia melakukan dosa. Ini contoh saja. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah SWT, sejauh apa kita bisa mensyukurinya? Orang yang dia tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, apakah itu bukan sebuah kesalahan? Apakah itu bukan sebuah dosa? Dia tidak bisa bersyukur nikmat Allah. Dan kata-kata bersyukur ya itu apa? Orang tidak dikatakan bersyukur orang yang tidak bisa berterima kasih dengan sebab. Di lingkungan kajian misalkan, di lingkungan kajian, antara kalau menuntut ilmu dengan guru beda. Menuntut ilmu yang dia itu berterima kasih dengan sebab karena dia dapat ilmu dari pengajarnya, dari ustaz, sehingga dia berperilaku baik dengan beliau, berbuka manis, berbuka masak, sering melakukan hal-hal yang sifatnya tanda wujud dia terima kasih karena pengajar tersebut sudah ngajarin dia, sehingga dia banyak melakukan hal-hal yang baik. Misalkan ada salah seorang wali di Yaman, ya, kalau waktunya libur dia datang ke syekhnya, "Syekh, anak mau ke kota, mau ke Aceh, anak mau ke kota. Kira-kira antum butuh apa sih?" Kalau bahasa Jawa ini lebih enaknya ya, jenengan gitu kan ya. Jenengan butuh apa, Pak Guru? Saya, anak mau ke kota Aden, barangkali mau sekalian itu nanti akan berikan. Dia
melakukan hal demikian bukan karena ustadznya meminta balasan atas bukan, karena dia berterima kasih dengan sebab ustadznya ngajarin dia, Allah memberikan ilmu untuknya melalui perantara sebab, perantara ustadznya, sehingga apa? Biasanya orang yang demikian ilmunya itu berbarokah. Sering jumpai ya, yang satu pondok full belajar, tapi dia tidak pondok-pondok dulu, ya, yang ada itu belajar paling 1-2 jam. Tapi ya, di kemudian hari dia punya pondok juga, dia jadi ulama yang masya Allah. Jadi pengajarnya harus bisa jadi secara hitung-hitungan dia belajar paling 2 jam, 4 jam sehari. Tapi apa? Dia banyak membantu dan berterima kasih dengan sebab. Itu contoh di dalam dulu. Contoh di lapangan pekerjaan misalkan, dia kerja sama bosnya, itu mesti dijawab dari Allah. Perantaranya siapa? Bosnya. Dia berterima kasih, berbuka balik, tidak berbuka masak, ya. Berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya, karena dia mencuri nikmat. Tidak nanti efek daripada rezeki. Dia termasuk orang yang bersyukur, yang kata dia berterima kasih dengan sebab. Ada kita sekarang enggak mas, enggak. Kita sekarang begini, udah kita kerja sama orang di rumah, di lingkungan kita bahas kejelekannya. Kalau orang sekarang bilang begini, kita minum ambil dari sumur, air minum, tapi di sumur itu kita juga mudah. Kita bahas misalnya kita bahas kekurangan kita baru misalnya, atau di seorang yang kerja di tempat pekerjaannya itu dia bahas bosnya, kejelekannya segala macam. Dia minumnya di tempat yang diambil untuk minum seberkah. Itu contoh dosanya. Itu contoh ibadah. Dosa yang seringkali kita tidak sadar. Ya, karena setiap bani Adam itu melakukan kesalahan. Nah, bila misalkan terlanjur mengais harta, ya, dengan cara yang haram, maka secepatnya bertaubat kepada Allah. Secepatnya bertaubat kepada Allah. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar segera bertaubat. Setelah Allah melarang mereka memakan riba, ya, jadinya apa? Jadinya bisa dicek ya di Quran surat Al-Imran ayat 130, ayat 133, ayat 135. Ya, di Quran surat Al-Imran. Ya, pada ayat-ayat tersebut ya mengisyaratkan bahwasanya apa? Ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa, ya, bila dia terlanjur berbuat dosa, ya, seperti misalnya memakan riba, dosa besar, ya, seperti apa? Dosa-dosa besar yang lainnya, mereka segera ingat Allah. Itu apa? Ayat 130, 133, 132 pada surat Al-Imran mengindikasikan hal tersebut. Mengisahkan bahwasanya ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa, ketika dia terlanjur berbuat dosa besar, dia segera bertobat. Mereka segera ingat sama Allah. Lalu mereka pun meninggalkan perbuatannya, ya, dan memohon ampunan Allah dan bertobat atas dosa-dosanya. Sifat ini yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Abu Bakar itu memiliki seorang budak yang setiap hari bekerja, dan dari hasil pekerjaannya dia membeli roti lalu memberikannya kepada Abu Bakar. Setiap malam, ya, saat Abu Bakar akan memakan roti yang dibawa oleh budaknya, dia selalu menanyakan dari mana roti tersebut dia dapatkan. Ini kata Abu Bakar kepada budaknya. Pada suatu malam Abu Bakar itu sangat lapar, ya, sangat lapar. Karena apa? Abu Bakar berpuasa di siang harinya.
ya. Kemudian dia mengambil roti yang disediakan oleh bujaknya tanpa terlebih dahulu bertanya dari mana roti itu dihasilkan. Karena saking laparnya, hari itu puasa. Setelah tahu, ya, Abu Bakar selesai memakan roti, kemudian apa? Si bujang itu berkata, tahu tak Tuhan dari mana asal dari roti tersebut? Ya, maka bujang itu berkata, dahulu, ya, di masa jahiliyah ada seseorang yang minta diramal. Lalu kemudian aku meramal bentuknya. Padahal aku sebenarnya tidak bisa meramal. Aku hanya menipu dia saja. Bohong-bohongan. Ya, kebetulan tadi saya bertemu sama dia. Kata budak tersebut. Ya, dan dia memberikan upah ramalannya di masa jahiliyah, ya, dulu. Lalu kemudian budak tersebut membeli roti tersebut dari uang yang tadi diberikan sebagai upah ramalan di masa jahiliyah. Serta-merta, ya, Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam kerongkongannya, kemudian memuntahkan semua yang ada di perutnya ketika mendengar dan mengetahui hal tersebut. Lalu budak tersebut menceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, engkau telah membohongi Abu Bakar. Engkau telah membohongi Abu Bakar. Celakalah engkau. Sesungguhnya Abu Bakar tidak mau memasukkan sesuatu di dalam perutnya kecuali yang baik. Ya, itu jawaban dari Nabi Muhammad SAW kepada beliau tersebut. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad. Jadi seorang mukmin tidak akan menunda-nunda untuk bertaubat dari harta yang haram. Seorang mukmin tidak akan menunda-nunda dari bertaubat dari harta yang haram. Karena penundaan dari bertaubat dari harta yang haram itu menimbulkan banyak dampak yang sangat buruk. Kalau ditunda, dampaknya itu sangat buruk. Dampaknya secara pribadi akan menyebabkan hatinya berkarat. Hatinya berkarat dan semakin susah untuk bertaubat. Orang yang sering menunda dan taubat, hatinya berkarat dan susah dia untuk melakukan taubat. Karena setiap dosa yang diperbuat akan membentuk bercak hitam di hatinya. Dan semakin banyak bercak hitam itu di hati seseorang, maka semakin gelaplah hatinya. Untuk dapat melihat kebenaran, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ya, yang menjelaskan oleh Tirmidzi, yang intinya bahwa sesungguhnya seorang hamba bila dia berbuat dosa, ya, niscaya akan dibersihkan oleh hitam pada hatinya. Jika dia berhenti berbuat dosa lalu meminta ampun dan bertaubat, maka hatinya menjadi cemerlang kembali. Jika ia kembali berbuat dosa, hatinya akan dilapisi kotoran, sebagaimana Allah firmankan bahwa kadzdzabal rana qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka, maksudnya dengan kotoran. Itu dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Bila hati itu telah tertutup kotoran, dia tidak akan dapat merasakan ketenangan. Dia tidak akan dapat merasakan ketenteraman. Dia tidak akan dapat merasakan kebahagiaan. Jadi kalau kita merasakan ini, kok kita nggak tenang, kok kita merasa nggak tentram, kok kita merasa hidup kita nggak bahagia, banyak istighfar. Bisa jadi hal tersebut dikarenakan
Dan pemilik hati, ya, pemilik hati yang dia melakukan dosa, ya, yang hatinya dilapisi oleh kotoran, ya, dia akan merasa dunianya itu begitu teramat sangat sempit. Sekalipun dia memiliki beberapa perangkat kebahagiaan, mungkin misalnya dia memiliki harta yang berlimpah, mobilnya banyak, istrinya banyak, apalagi rumahnya banyak, handphonenya mewah misalnya, tapi dia masih gak bahagia. Ya, sekalipun dia memiliki banyak perangkat-perangkat kebahagiaan, ya, jika hatinya dilapisi oleh kotoran, maka dia akan merasa dunianya begitu sempit. Hidup mereka dipenuhi kegundahan, hidup mereka dipenuhi kegelisahan, hidup mereka dipenuhi keputusasaan untuk mendapatkan kebahagiaan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sebagaimana Allah Ta'ala menggambarkan kondisi kejiwaan, ya, 3 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dia terlanjur berbuat dosa, yaitu tidak ikut berangkat dalam perang Tabuk, tidak ikut berangkat dalam perang Tabuk. Itu bisa dicek di dalam surat Al-Taubah ayat 118. Ya, itu bisa dicek di situ. Ya. Nah, penundaan taubat dari harta yang haram, ya, itu akan menyebabkan malapetaka menimpa pendosa tersebut beserta kaum di mana dia berada. Penundaan dari taubat dari harta yang haram akan menyebabkan malapetaka menimpa orang yang tadi berbuat dosa dan kaum di mana dia berada. Kaumnya itu kena padanya membuat dosa seseorang ketika dia menunda taubat dari harta yang haram. Antum pernah mengalami enggak? Secara ya, mungkin pernah mengalami enggak? Secara apa namanya, perangkat-perangkat kebahagiaan sekarang sama dulu enak mana? Banyak mana? Banyak sekarang. Dan sekarang sesusah-susahnya orang sekarang handphone dia punya, dia bisa nonton di mana saja, betul nggak? Motor dia punya orang sekarang, sesusah-susahnya. Kalau dulu itu banyak orang yang begitu nggak bisa makan sekali. Rumah dulu itu pakainya dinding apa namanya, bambu yang di apa rajut itu, apa itu banyak sekali. Ya, sekarang jarang kita temui yang demikian, jarang, mungkin masih ada di pelosok-pelosok. Tapi secara kebahagiaan, orang yang sekarang dia punya perangkat kebahagiaan, dulu dia enggak, ditanya lebih bahagia mana sekarang apa dulu, sehingga dia merasa secara hati saya merasa lebih bahagia. Bisa jadi ini efek daripada dosa-dosa yang telah dia lakukan dan kaum yang lakukan, misalkan tentang dosa riba. Semua orang bisa punya mobil sekarang dengan cicilan. Orang dulu paling 1-2, satu desa paling berapa yang punya mobil? Kadang satu desa juga ada yang punya mobil. Ya, itu karena tadi tidak segera untuk bertaubat dan harta yang haram segala macam, hanya menyebabkan malapetaka yang menimpa pendosa tersebut dan lingkungan di mana dia berada. Ya, nanti bisa lihat di dalam Al-Taubah ayat 118 tentang penundaan daripada berbuat dosa untuk tidak melakukan apa namanya, berangkat dari perang Tabuk. Yaitu ada 3 sahabat yang digambarkan, nanti bisa dicek ya, muada yang jadi adanya alhamdulillah hatta dan seterusnya. Itu banyak ulangan surat atau ayat 118 bisa dicek karena sebagai kita waktu kita penting yang mereka kita bahas semua. Ini juga sudah terjadi pada kaum Madian, yaitu umatnya Nabi Syuaib, ya, alaihissalam, ya, yang mereka itu mencari harta dengan cara curang dalam melakukan jual beli. Itu apa? Mengurangi timbangan, ya, dan takaran, yaitu pada kaum
umat Nabi Syuaib. Ya, lalu mereka dinasihati oleh Nabi Syuaib, ya, alaihissalam dalam bertaubat, namun peninggalan tersebut tidak dihiraukan sampai akhirnya turunlah azab Allah kepada mereka. Jadi bisa cek di Quran surat Hud, ya, ayat 84 sampai 90, ya, 84 sampai 90, ya, dan 94, ya, itu menggambarkan bagaimana balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang turun azab ketika sudah kita turun, jangan mengulang-ulangi timbangan, jangan mengulang-ulangi takaran, tapi masih juga dilakukan. Karena Nabi Syuaib sudah menyampaikan dalam tersebut, itu balasannya bisa dicek di situ. Nah, ada azab yang telah menimpa umat-umat terdahulu tidak menimpa kita, ya, maka gunakanlah kesempatan ini untuk bertaubat daripada harta yang haram. Nah, tata cara bertaubat termasuk tata cara bertaubat. Jadi yang pertama, Pak, kita jangan menunda untuk bertaubat. Segera ketika kita melakukan kesalahan, segera kita bertaubat. Jangan sampai kita tunda yang akhirnya menyebabkan hati kita menjadi ada noda-noda puncak-puncak hitam, ada perkara hanya semakin susah kita untuk melakukan taubat. Yaitu yang pertama, anjuran untuk segera melakukan taubat. Kemudian yang kedua, tentang tata cara bertaubat. Ya, bila seorang muslim, ya, dia sadar, ya, dan dia ingin bertaubat, maka agar taubatnya diterima oleh Allah, para ulama telah menjelaskan syarat-syarat yang harus dilakukan. Dan syarat-syarat itu disyariatkan dari Al-Quran dan dari hadis. Ya, syarat-syarat yang harus dilakukan, ya, untuk taubat. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, bertaubat dari setiap dosa itu hukumnya wajib. Jika dosa yang dilakukan antara seorang hamba dengan Allah, ya, dan tidak berhubungan dengan hak anak Adam, maka ada 3 syarat untuk kesempurnaan taubatnya. Ada 3 syarat untuk kesempurnaan taubatnya. Jika seorang hamba melakukan kesalahan kepada Allah, ada 3 syarat untuk kesempurnaan taubatnya. Ini sama-sama tahu, sama-sama mengetahui syarat yang pertama, Pak. Yang pertama, Pak, orang yang bertaubat tersebut harus berhenti meninggalkan dosa saat itu juga. Oke. Orang yang bertobat, ya, harus berhenti meninggalkan dosa saat itu juga. Ini adalah yang kedua syaratnya, syarat taubat yang kedua untuk kesempurnaan taubat. Syarat yang kedua, Pak, ia harus menyesali perbuatannya. Apa? Dia harus menyesali perbuatannya. Kemudian yang ketiga, dia harus bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Jadi yang diminta ikhwan adalah apa? Azam kuat, tekad yang kuat supaya tidak mengulangi lagi. Karena apa? Bisa jadi, ya, dia secara apa? Di luar kemampuannya dia akhirnya ulangi dosa itu lagi. Ya, betul, dia lakukan dosa itu lagi. Tapi yang diminta apa? Tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Bukan apa? Tidak mengulangi dosa itu lagi. Tapi tekad yang kuat untuk jangan sampai mengulangi dosa tersebut lagi. Ya, mengulangi lagi. Jadi syarat taubat yang pertama, Pak, orang yang bertobat tersebut berhenti meninggalkan dosa saat itu juga. Yang kedua, Pak, dia harus menyesali perbuatannya dengan senyum-senyumnya. Yang ketiga, Pak, dia harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi.
Bila salah satu syarat itu tidak terpenuhi, taubatnya tidak sah. Bila syarat tersebut tidak terpenuhi, taubatnya tidak sah. Nah, ini ketika dosanya itu dia lakukan antara dia dengan Allah. Apabila dosa tersebut dilakukan berhubungan dengan hak anak Adam, muamalah sesama manusia, maka syarat yang tiga itu tidak cukup, harus ditambah satu syarat lagi, yaitu apa? Penyelesaian dosa tersebut. Apa? Penyelesaian dosa tersebut. Jika dosa itu berbentuk harta, ya, maka ia wajib untuk mengembalikannya. Jika dosa itu berbentuk harta, maka dia wajib mengembalikannya. Yang susah, yang repot, kita pernah menggolongi orang tersebut, kita minta maaf, benar-benar minta maaf, dia udah nangis, istilahnya nangis darah, istilahnya. Kalau bahasa sekarang masih juga jadi maafin, ya. Repot kalau kaitannya dengan penggoliman. Kalau kaitannya tentang harta masih bisa kita kembalikan, tapi kaitannya sama penggoliman yang semacam fisik, verbal, ucapan yang najis di hati, susah terjadi kita untuk meminta ikhlasnya. Makanya seringkali kalau antum terpaksa melakukan dosa yang dia kaitannya dengan Allah, maka kita gampang minta ampun. Tapi kalau dosa yang kaitannya dengan Allah susah kita minta relanya, minta ikhlasnya, ya, minta halalnya susah. Itu bersyarat taubat yang keempat tadi, apa? Penyelesaian dosa tersebut, ya. Nah, kalau kaitannya erat dengan harta haram, kita bahaskan kaitannya dengan harta yang haram. Nah, secara garis besar, harta yang haram itu dapat dibagi menjadi dua. Secara garis besar, harta yang haram itu dapat dibagi menjadi dua. Yang kedua kita singgung. Yang pertama apa? Harta haram yang didapatkan dari muamalah yang dilakukan tanpa saling ridho. Kalau lagi lagi. Yang pertama apa? Harta haram yang didapatkan dari muamalah yang dilakukan tanpa saling ridho antara kedua belah pihak. Seperti misalnya jual beli tapi maksa. Ini dibeli nih barangnya. Dibeli barangnya. Enggak mau. Dibeli enggak? Kalau enggak beli, aku hantar kau. Misalnya. Dia ada beli tapi terpaksa. Jadi kan tidak saja itu antara keduanya. Atau jual beli yang mengandung penipuan, ditipu, ya. Ini isinya beras kualitas bagus, ya. Kemudian apa? Padahal di sini dalamnya beras kualitas yang biasa atau murah, ya. Atau lain sebagainya, misalkan lagi apa? Korupsi dan sebagainya. Jadi apa? Harta haram yang didapatkan dari muamalah yang tidak saling ridho. Itu yang pertama, ya. Harta haram dibagi menjadi dua. Kemudian dari pesan yang kedua, harta haram, ya, yang didapatkan dari muamalah yang didasarkan atas saling ridho, ya. Namun terdapat unsur yang diharapkan Allah. Seperti misalkan bermuamalah, ya, yang mengandung riba dan lain sebagainya, ya. Itu sebenarnya dari sebesar kalau lagi ada dua, ya, ada dua. Harta haram itu dibagi menjadi dua besar. Harta haram yang dilakukan yang muamalah antara orang dengan orang yang lainnya tanpa saling ridho, contohnya dari penipuan, ya, kemudian pemaksaan dan segala macam. Dan harta haram yang dia saling ridho tapi ada unsur haramnya, yaitu dia apa? Riba, gharar, ya, boleh dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya akan kita sampaikan, kemudian cara bertaubatnya. Cara bertaubat dari harta yang haram hasil dari muamalah yang tadi dilakukan tanpa saling ridho, ya. Cara taubatnya
uang hasil jual beli dengan cara penipuan wajib dikembalikan selisih antara harga normal dengan harga yang dijual kepada pembelinya. Ya, begitu juga jual beli barang yang dijual dengan cara terpaksa juga harus dikembalikan barang atau uang kepada pemiliknya. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi Muhammad SAW, "Ala al-yadi ma aqadat hatta tu'addi." Ya, tangan yang mengambil barang orang dengan cara yang tidak diridhoi wajib menanggung barang tersebut hingga dikembalikan kepada pemiliknya. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Maka tahu madanatul li'ahihi min rabbihi aw syai'in falatahallahu min al-yawm qabla an yakuna dinarun wa la dirhamun in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumila alaihi." Siapa yang mendolimi kehormatan atau harta saudaranya, maka hendaklah di hari ini dia minta saudaranya merelakan hal tersebut. Sebelum datang suatu hari yang tidak ada dinar, tidak ada sabda Nabi Muhammad SAW, "Wa laisa li'akhir dhahirin fihi haqqun." Orang-orang yang telah berbuat kezaliman dengan cara mendapatkan barang tanpa ada peridhaan pemiliknya, pihak kedua, ya, teringatnya usahanya mengembalikan barang tersebut sama sekali tidak memiliki nilai yang patut untuk dibayar. Dulu 200 juta, sekarang 1 M, kembaliin semua 1 M-nya. Itu pendapat yang pertama dari mazhab Syafi'i. Dalilnya bahwa ini syar'an qaliman fihi haqqun. Pendapat yang kedua, dan hadis itu diriwayatkan oleh Muslim. Dan pendapat yang kedua, ya, menurut sebuah pendapat dalam mazhab Hambali, ya, bahwa nilai tambahan dari barang tersebut adalah milik kedua belah pihak yang harus dibagi rata. Tadinya harga mobilnya berapa? 200 juta. Sekarang nilainya ada di mobil antik, nilainya berapa? 1 miliar. Ada selisih berapa? 800 juta. 400 juta plus 200 juta nilai mobilnya dikembalikan kepada pemiliknya, dan 400 juta yang lainnya buat yang mengembangkan atau mengurus. Itu kalau kita mendapat kepada mazhab Hambali, ya, bahwa nilai tambahan dari barang tersebut adalah milik kedua belah pihak yang dibagi rata. Dan pendapat ini yang lebih adil, yang lebih adil. Jika terjadi perubahan pada uang, maka perubahan itu ada 2 macam. Misalkan jumlah uangnya itu berkurang, maka dia wajib menambah atau meminta keikhlasan pihak yang dirugikan. Yang kedua, misalkan jumlah uangnya bertambah, ya, disebabkan pemilik yang tidak sah ini mengembangkannya dalam bentuk usaha, seperti misalnya seorang koruptor, dia menginvestasikan uangnya, ya, hasil korupsinya, sehingga akhirnya uang tersebut mendapatkan banyak keuntungan, ya. Pada saat dia taubat, apakah modal dan keuntungan semuanya diserahkan kepada pemiliknya yang sah, maka para ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, para ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali berbeda pendapat, modal dan keuntungan, ya, seluruhnya dikembalikan. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali, ya, berpendapat modal dan keuntungannya seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yang sah. Ya, ketika kaitannya dengan perubahan pada uang tersebut dikembangkan, ya, dari hasil korupsi, ya, kemudian uang tersebut diinvestasikan oleh koruptor tersebut pada usaha, kemudian usahanya berkembang
pada kembali, ya modal dan keuntungannya seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yang sah. Dalilnya apa? Dalil yang tadi dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, wala sadaqah wa ini hakun. Orang yang berbuat kezaliman, ya keringatnya, ya sama sekali tidak memiliki nilai yang pantas untuk dibayarkan. Hadis riwayat Muslim. Ya, dan juga diriwayatkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada 3 orang yang pergi ke suatu tempat, ya, hingga mereka masuk ke dalam gua, masih bisa disebut. Kalau waktu itu habis dibilang ya waktu kajian klasik mungkin ya, disampaikan dengan kalau dia habis dia sebutkan. Jadi kisah ini dahulu ada 3 orang yang pergi satu tempat, ya, mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh, ya, jatuh dari gunung dan akhirnya menyebabkan gua tersebut tertutup. Ya, mereka berkata sesungguhnya tidak akan bisa lolos dari batu tersebut, melainkan dengan cara kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal saleh yang pernah kita lakukan. Orang yang ketiga, yang dia berdoa, ya Allah, aku pernah mempunyai beberapa orang pekerja, beberapa orang pembantu, beberapa orang buruh, semuanya aku berikan upah kecuali 1 orang. Dia tidak mengambil upah tersebut, lalu dia pergi begitu saja. Kemudian uang upahnya itu saya kembangkan, ya, sehingga akhirnya uang upahnya itu menjadi banyak. Suatu saat dia datang kepadaku, ya, seraya dia berkata, hai hamba Allah, berikan upahku, ya. Kata orang tersebut, maka aku berkata, seluruh yang kau lihat di padang ini itu upahmu, terdiri dari onta, sapi, kambing, para budak, itu semua adalah upahmu yang aku kembangkan. Ini ambil semua upahmu, ya, pada dia. Kemudian dia berkata apa? Hai Allah, jangan kau permainkan aku. Istilahnya kalau bahasa sini, kalau bahasa Inggris bilang, sebenarnya acaranya gue, ya. Sebenarnya, dulu kan cuma berapa yang upahnya gitu, ya kan? Kok semua dari mulai unta, sapi, kambing sampai budak-budaknya, ya, sebenarnya baik ya kata orang. Tapi orang itu bilang, aku nggak main-main, ini aku serius. Kalau orang itu bilang apa? Sombongnya ini, ya kan? Kalau orang itu bilang, kemudian dia mengambil seluruh harta tersebut dan tidak satu pun dia sisakan. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut dengan ikhlas karena berharap wajah-Mu, selamatkanlah kami dari batu ini. Maka mulut gua tersebut terbuka dan mereka akhirnya bisa keluar meninggalkan gua tersebut. Ya, kenapa? Begitu berat, begitu besar pahalanya. Berat dan tidak. Bertahun-tahun menyumbangkan harta, ya kan, berkumpul segala macam. Kemudian orang yang punya harta datang, kemudian diserahkan semuanya dia tanpa sesuai itu mengambil upah. Ya, itu terlalu sangat berat. Ya, tapi ini yang menyebabkan mulut gua tersebut terbuka. Ada 3 orang, kita kisahkan cuma yang 1 orang yang membuat hati terbuka untuk memberikan gambaran kepada kita besarnya pahala daripada hal tersebut. Kemudian dalam kasus itu yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, bahwa Rasulullah SAW memberikan uang 1 dinar, ya. Rasulullah SAW memberikan uang 1 dinar kepada Urwah agar dia membelikan seekor kambing untuk Nabi Muhammad SAW. Maka dia mendatangi para pedagang yang membawa kambing, ya, untuk dijual di pasar.
kemudian dia menawarnya dan mendapatkan 2 ekor kambing. Jadi satu dinar. Padahal Rasulullah kasih 1 dinar buat dapat berapa kambing? 1. Di pasar dia bisa dapat 2 dengan harga yang sama, 1 dinar. Dalam perjalanan menuju Rasulullah SAW, ya, ada seseorang yang dia menawar seekor kambing yang dibawa oleh Urwah radhiyallahu anhu, sehingga 1 dinar, maka seharga 1 dinar. Maka dia pun akhirnya menjualnya. Sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW, Urwah itu memberikan Nabi SAW 1 dinar plus 1 ekor kambing. Ya, di dalam 2 kisah tadi, modal dan keuntungannya dikembalikan kepada siapa? Kepada pemilik yang sah, ya kan? Itu pendapat yang pertama. Ya, pendapatnya siapa? Mazhab Syafi'i, pendapatnya mazhab Hambali. Ya. Pendapat yang kedua, ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya modal dikembalikan kepada pemilik yang sah. Adapun keuntungannya dibagi 2 antara pemilik yang sah dan yang mengembangkannya. Dan pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi gini ya, teman awal. Pada kaitannya dengan masalah fikih itu akan terjadi perbedaan pendapat. Maka kita harus bijak, ya. Jadi jangan nanti begitu beda pendapatnya orang lain disalah-salahkan. Belum tentu dia pendapatnya salah, bisa jadi dia juga punya pendapat, sehingga kita nggak gampang nyalahin orang kalau kaitannya dengan masalah fikih yang boleh untuk berbeda pendapat asal ada dalil atau pijakannya. Jadi antum jangan gampang dikit langsung sensitif bahwa nggak boleh begitu atau saudara nggak boleh begitu. Kalau bisa jadi nggak bolehnya karena kalian belum tahu, bisa jadi ada dalilnya. Kalau memang dia ada dalilnya, mana nggak punya dalil lain. Jadi bahasanya mungkin disampaikan. Kayaknya itu untuk pegang pendapat apa itu? Kalau kata Ustaz, ya, kalau pendapat yang Imam Syafi'i dan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, hal ini tidak dibolehkan, yang dikembalikan semuanya kepada pemilik harta. Enggak, pendapat demikian itu berdasarkan pendapat daripada Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, bahwasanya selisih daripada harta tersebut dibagi 2 antara orang yang memiliki modal dan anak sebagai pengembang, gitu kan? Nah, pendapat ini ada dalilnya, ya, yaitu kisah bahwa antara Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, ya, dan itu pendapat daripada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan apa? Modal harta negara yang dititipkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, dengan modal harta negara yang dititipkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Malik meriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ikut dalam pasukan yang diutus ke Irak, ya. Sebelum kembali ke Madinah, mereka mampir ke kota Basrah, ya, kota Basrah, menemui Abu Musa al-Asy'ari, itu gubernur daripada kota tersebut. Nah, Abu Musa menitipkan kepada keduanya sejumlah uang negara yang tidak dikirimkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya. Seraya berkata, uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua, ya, lalu kalian beli barang perniagaan dari Irak dan kalian jual di Madinah. Setelah itu kalian serahkan kepada Khalifah uang negara dan untungnya, labanya untuk kalian. Itu kata siapa? Kata Abu Musa al-Asy'ari, ya, yang berdua pada Basrah. Nah, 2 orang sahabat Nabi SAW tersebut, ya, sekaligus anak daripada apa? Khalifah Umar, ya, itu menyetujui. Sesampainya di Madinah,
ikut berperang dalam yang ikut dalam perjalanan tersebut berperang. Seluruh tentara yang ikut dalam perjalanan tersebut apakah mendapat pinjaman yang sama atau Umar berjamaah? Maka anaknya itu dua-duanya bilang enggak. Cuma Abdullah dan Ubaidillah. Maka Umar itu berkata, karena kalian anak khalifah, maka dia memberikan kalian pinjaman modal. Serahkan semua modalnya dan serahkan semua keuntungannya kepada negara, kepada negara. Namanya Baitul Mal. Maka Abdullah diam. Abdullah tidak menjawab. Ada pun Ubaidillah, dia memberanikan diri untuk menyangga perkataan ayahnya. Wahai Amirul Mukminin, ayat di sini. Karena khalifah memanggil wahai Amirul Mukminin. Buatlah akad yang menjadi mudharabah. Kata Ubaidillah. Kemudian Umar enggak begitu. Jadi sebelumnya dia begini. Wahai Amirul Mukminin, tidak pantas engkau lakukan yang demikian. Karena jika perniagaan kami ini rugi, kalau kami ini rugi perniagaannya, maka kami tetap mengganti seluruh harta daripada negara. Karena siapa? Ubaidillah. Kalau rugi kan kami ganti, hartanya tetap punya negara. Yang tidak adil kalau dilakukan demikian. Maka salah seorang daripada yang hadir di majelis tersebut dia bilang, wahai Amirul Mukminin, buatlah akadnya menjadi mudharabah. Maka Umar bin Khattab menyetujuinya. Maka modal dan setengah laba, setengah keuntungan diambil oleh Umar dan Umar bin Khattab kemudian diserahkan kepada negara, diserahkan kepada Baitul Mal. Dan setengah daripada keuntungannya dibagi untuk berdua antara siapa? Abdullah dan Ubaidillah. Jadi Ibnu Hajar berkata sanad daripada atar ini itu sahih. Jadi dari atar ini dapat diambil hukum bahwasanya apa? Keuntungan dari usaha yang modalnya berasal dari harta milik orang lain merupakan milik bersama antara pemilik modal yang sah dan pengembang modal yang keberadaan modal tersebut di tangannya sebenarnya tidak sah. Itu dimiliki keuntungannya berdua antara pengembang dan pemilik modal yang sah. Itu asalnya ini. Wallahu a'lam. Tapi pendapat ini dari penulis ini itu lebih adil dan lebih adil. Wallahu a'lam. Kemudian apa? Tadi yang pertama, ketika muamalah itu tidak saling ridho dan diketahui keberadaan transaksinya. Lalu yang tidak diketahui bagaimana? Yang tidak diketahui maka caranya adalah dia sedekahkan, dia infakkan senilai harta yang dia berikan tadi atas nama orang yang tadi dia dolimi. Jadi dia infakkan, dia sedekahkan atas nama dari orang yang dia dolimi. Lah kalau nanti orang itu ketemu, dia bilang sama orang itu, anak udah ganti dengan cara karena antum gak ketemu, karena kamu gak ketemu, anak udah ganti senilai uang yang tadi anda berikan tadi dengan sedekah atas namamu. Kalau orang tersebut bilang belum, gak apa-apa, kamu itu. Tapi kalau orang tersebut bilang enggak mau, karena maunya dikembalikan, maka apa? Yang dia sedekahkan tadi menjadi atas nama dia dan dia tetap harus mengembalikan kepada orang tersebut. Bangga? Apa bangga? Jadi hal tersebut menunjukkan dalil-dalil tersebut menunjukkan dalil-dalil yang dipertimbangkan dan ada lagi dalil-dalil lain seperti termasuk beliau untuk membeli seorang budak lalu kemudian termasuk membawa budak ini masuk ke dalam rumah, kemudian dia menimbang uang emas sebagai harta daripada budak tersebut. Pada saat emas keluar untuk menyerahkan uang kepada penjual budak,
dia sudah tidak menemukan lagi penjual budak tersebut, maka ini hilang yang betul-betul. Maka Ibnu Mas'ud berusaha mencari serta menunggu penjual budak tersebut, ditunggu dicari selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, dia juga tidak menemukan si penjual budak tersebut. Lalu akhirnya dia sedekahkan uangnya seharga-harga budak tersebut. Kemudian dia berkata, Allahumma an fulanin fa in ata fulanun fali wa alayya. Ya Allah, sedekah ini atas nama pemilik budak. Jika nanti dia datang, maka akan aku beri dia pilihan antara sedekah yang tetap menjadi miliknya atau sedekah itu menjadi milikku dan aku tetap ganti uangnya. Itu hadis riwayat daripada Bukhari. Itu dalilnya. Dalil yang kedua, Ibnu Qayyim yang meriwayatkan bahwasanya di masa khilafah Muawiyah radhiyallahu anhu, salah seorang pasukan yang ikut perang jihad itu menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi. Kemudian dia bertaubat mengembalikan harta tersebut kepada pimpinan pasukan. Kemudian pimpinan pasukan itu menolak untuk menerimanya. Karena apa? Pasukannya itu telah berpencar dan tidak mungkin diserahkan kepada mereka yang ikut perang di perang itu. Sudah berpencar tidak pasukannya. Ya. Lalu orang ini datang lagi kepada Hajjaj bin Asy'ari, ya, Asy'ari. Ya, maka Hajjaj berkata, sesungguhnya Allah mengetahui nama silsilah keturunan para pasukan yang ikut dalam perang tersebut. Maka keluarkanlah seperlimanya untuk Bani Hashim, orang miskin dan anak yatim, dan sisanya sedekahkan atas nama para tentara yang ikut. Niscaya Allah akan menyampaikannya kepada mereka. Itu dari ya, ketemu orangnya kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Kemudian apa? Selanjutnya ini kan ya, cara bertobat dari harta haram ya yang dilakukan atas dasar saling ridho, tapi hartanya haram. Kalau tadi kan tidak saling ridho, ya kan? Tadi kan tidak saling ridho, ya, dari penipuan misalkan, dari bukan hal penipuan, tapi tadi tiba-tiba pemilik budaknya pergi, gitu kan? Gimana cara kita kembali dia? Kita sedekah atas nama pemilik budak tersebut, ya kan? Itu dari Mas'ud, ya. Kemudian dan lain sebagainya itu caranya. Tapi bagaimana caranya ketika hasil dari muamalah yang dilakukan itu atas dasar saling ridho? Itu ternyata muamalah tersebut adalah muamalah ada unsur haramnya. Di tadi yang anda bilang, misalkan contohnya 1 juta pinjemin, nanti tak kembalikan 1.100.000. Yang dipinjemin ridho tak? Dipinjemin 1 juta, ridho. Kembaliin 1.100.000 ridho tak dia? Ridho. Tapi apa ini halal? Enggak, karena nggak boleh. Ridho nggak boleh. Ada caranya yang boleh. Mau tahu cara yang boleh? Jangan ada kesepakatan di awal. Antum pinjam 1 juta, ya kan? Pinjam 1 juta. Antum kembalinya 1 juta. Tapi tanda terima kasih kita kepada orang yang meminjamkan kita, ini 1 juta, ini 100.000 hadiah tanda terima kasih. Boleh nggak? Boleh kalau ini tidak disepakati di awal. Ini bagian daripada akhlak yang baik, berterima kasih karena sudah dipinjamkan. Secara hitung-hitungan dunia rugi nggak? Pinjam uang aslinya. Hitung-hitungan dunia. Kalau dia pedagang, kalau dia orang biasa, mungkin pemilik gaji yang digaji mungkin nggak rugi Pak. Tapi kalau orang itu pedagang, secara hitung-hitungan itu 1 juta bisa dia putar jadi 1.500.000, 1.100.000 ya kan? Buat jualan selama 2 bulan, sebulan ya kan? Kemudian yang satunya Anda melihat demikian, dia memberikan kelebihan daripada tanda terima kasih. Ketika ini tidak disampaikan di awal itu boleh. Yang mendapatkan anak yang ini dan anak pelajari ya itu tidak ada masalah. Ya gimana kalau dia selalu menyebut, tapi dia tahu gimana cara tobatnya, ya. Jadi orang coba
Dia memiliki ini, karena langsung ringkas saja ya. Jadi orang yang mendapat barang hasil muamalah atas dasar saling ridho, tetapi bentuk muamalahnya itu diharamkan oleh Allah, seperti misalnya dari pembeli atau pemakan daripada riba, saling ridho, tapi akhirnya kan riba, ya tetap nggak boleh. Atau dua orang yang mengadu nasib dengan perjudian, dengan orang, ya saling ridho, ya apapun yang terjadi itu sama-sama ridhonya, nggak apa-apa deh. Tapi kan tetap itu haram. Atau dua orang yang saling ridho, sogok menyogok, yang nyogok ridho, yang disogok ridho, tapi itu tetap haram, ya. Atau orang yang menjual beli benda najis yang diharamkan, ya sama-sama saling ridho, tapi kan itu haram. Maka para pelaku muamalah haram ini terkadang dia tidak tahu bahwasanya muamalah yang dia lakukan itu hukumnya haram, ya itu karena dia tidak tahu atau karena dia tahu dia lakukan. Ini beda cara pengobatan. Beda. Jadi kalau dia tahu bahwasanya itu haram, dengan dia baru tahu sekarang, oh yang dulu aku lakukan haram ya, dia baru tahu. Itu beda cara pengobatan dengan orang yang dia tidak tahu sama sekali, ya dia tahu tapi dia berani langgar. Itu beda. Bedanya apa? Orang yang dia tidak tahu kalau muamalahnya yang dilakukannya itu haram, ya orang yang tidak tahu maka dia wajib berhenti, ya dari mengambil uang atau yang belum diserahkan oleh rekan tersebut. Adapun uang barang yang sudah terlanjur diserahkan, yang telah dia terima, telah digunakan dia untuk makan, ya telah digunakan yang telah menjadi miliknya, ya nah, dia tidak berdosa karenanya karena dia tidak mengetahui hukumnya. Semoga Allah mengampuni kelalaiannya. Jadi tetap itu menjadi miliknya. Dia cukup apa? Tobat. Karena dia tidak tahu awalnya itu tidak boleh. Itu haram. Dia tidak tahu itu haram, itu tidak boleh. Begitu dia tahu, dia stop, berhenti, tidak menerima uang-uang kayak gitu lagi. Tapi yang sudah terlanjur ada pada dirinya, karena dia baru tahu, ya maka itu tetap boleh menjadi miliknya. Ya, karena dia baru tahu, ternyata yang dulu itu tidak boleh ya. Tapi dia terlanjur makan, dia terlanjur bikin mobil, dia terlanjur bikin rumah, dia terlanjur apa lagi? Ngasih ke orang tua, dia terlanjur segala macam dia terlanjur. Ya, itu tidak diganti. Sudah, dia cukup beristighfar dan itu dia jadi hak dia. Tapi diputus, ada ngomong lagi yang setelah dia tahu itu tidak boleh diterima. Ya, tapi yang sudah terlanjur. Dari ini apa? Bahwa ayat 275. Ya, ayat ini menjelaskan bahwasannya harta hasil riba yang telah diterima, yang telah digunakan sebelum riba diharamkan tetap menjadi milik yang menerima. Dan hukum orang yang tidak tahu bahwasanya hukum riba adalah haram sama dengan orang yang belum diturunkan kepadanya ayat yang melarang riba. Ya, Al-Baqarah ayat 275. Maka secara implisit, ya, secara implisit ayat ini berarti bahwa harta riba yang belum diterimanya tidak halal lagi, ya, semenjak larangan tersebut turun, ya, atau semenjak dia mengetahui hukumnya adalah haram. Tapi yang sebelumnya yang sudah terlanjur, maka itu tetap menjadi haknya. Paham ya? Paham ya? Kita sudah tahu. Lalu gimana orang yang sudah tahu itu tuh haram tapi masih dilakukan juga? Udah tahu itu tuh haram masih dia lakukan. Gimana tata cara pengobatan? Orang yang sudah mengetahui bahwa muamalah yang dia lakukan itu hukumnya haram namun sengaja dia melanggarnya, maka cara taubatnya dari barang atau uang atau hasil daripada muamalah itu adalah dengan cara tidak mengambil barang atau uang haram yang belum diserahkan lawan
diganti, paham ya? Dia tahu itu masih langgar aja, masih terabas. Mungkin karena imannya masih lemah, yakinnya masih lemah. Karena kalau nggak jualan rokok lagi nggak bisa kan? Anak kalau nggak kerja di bank lagi nggak bisa kan? Anak cuma bisanya kerjanya ini kan? Maka bilang uang dulu berapa? Ya jangan dia makan. Ya dibilang dia harus bertobat, dia berhenti, dia bertobat, kemudian dia tidak bilang. Anak ajar orang begini itu bingung Pak. Allah itu sudah jamin semua rezekinya. Ini dengan keyakinannya. Ini adalah masih pertemuan sendiri. Antum lihat cicak itu kepalanya kecil, tangannya nggak bisa angkat, tangannya nempel, badannya kecil, tinggalnya di tempat yang sangat luas, di tembok. Apakah cicak punya sayap? Enggak. Tapi lihat rezekinya cicak itu hewan yang terbang, yang bebas ke sana ke sini kemana ke sana. Cicak nggak punya tangan buat megang, cicak nggak bisa lari buat, kalau lari masih bisa ya, cuma lari dengan bebas dengan terbang yang bisa. Dia nggak bisa terbang buat mengejar mangsanya. Dia cukup tunggu, lalat atau mangsanya pas di depan mulutnya dia makan. Karena Allah sudah mengatur semua rezeki manusia. Yang bikin was-was itu syaitan. Kamu kata berjual rokok tadi, kamu nanti tidak bisa, ya kan? Kamu kalau nggak kerja di bank lagi, kamu kan cuma bisa hitung-hitungan, nggak pernah usaha kan kamu? Syaitan. Nanti, terkadang ketika dia dengan tegas punya keyakinan kok, ini kok nggak boleh ya, dia tidak. Kadang ada orang yang begitu dia keluar, dia gampang karena rezekinya ada. Tapi kadang ada yang malah susah. Nah, yang susah ini biasanya adalah cara Allah untuk membersihkan harta-harta yang haram sebelumnya. Bagaimana ada juga yang setelah meninggal itu malah ada rezeki yang lain cepat loh. Tapi ada juga yang lama. Nah, yang lama ini kan dianggap kuat, akhirnya balik lagi ke yang haram. Tapi yang kuat itu bersabar. Bisa nggak bisa apa? Paling makan misalkan ya makan. Kalau di siasati, ya makan misalnya. Ada orang panen beras, kan ada sisa-sisa beras misalnya. Bisa dia minta halalnya ke orang yang panen itu jatuh-jatuh boleh diambil tidak? Biasanya dia bisa makan beras. Dia tidak ayam, ngasih makan ayamnya ambil daripada sisa-sisa makanan dari warung. Bisa dapat lauk telur kan, telur ayam. Banyak caranya sebenarnya. Yang nggak bisa itu biasanya untuk gaya hidup ganti handphone atau segala macam. Tapi nggak bisa itu. Tapi motor begitu, ini motor jual jalan lagi. Saya kan buat sekolah anak gimana sih? Datang ke sekolahnya bilang, anak minta maaf, bisa nggak anak lagi cari isi lagi soalnya. Anak betul-betul begini sebenarnya. Atau misalnya ada utang sama orang atau segala macam, dia datang ke orang ini kita maaf sama orangnya, orang belum bisa bayar. Yang salah kita hilang di luar, mereka kan gitu, malu kita hilang dan hilang. Tinggal ngomong baik-baik. Kalau dia mudah-mudahan dia rela, tidak sekedar jawab. Ya biasanya begitu. Ya untuk hal-hal yang demikian ada jalan keluarnya insyaallah. Ya. Jadi uang yang sudah terlanjur dia terima, ya, yang telah habis dia pakai, dia wajib dikira-kira, diganti, ya, lalu nanti dia sedekahkan kepada apa? Fakir miskin bisa, ya, kepentingan fasilitas umum bisa, misalkan bikin paving di jalan, misalkan lagi apa? Bikin jalan, perbaikan jalan buruk, ngecat, segala macam buat fasilitas umum lah, bikin apa? Toilet umum. Ada orang bikin toilet umum kan? Karena dulu pernah kata haram, riba misalnya ya. Anak tahu itu nggak boleh, tapi masih anak lakukan. Kira-kira uangnya sekian nih, gajinya dulu sekian, 4 juta misalkan. Karena waktu itu selama 10 bulan, 4 juta kali 10 berapa? 40 juta. Anda mau ganti
misalnya jalan dia berikan isi aja membuatkan toilet dia berikan itu ya. Kalau nggak mampu dia catat ya, dia berazam, dia minta tolong Allah, ya Allah mungkin anak bisa bayar ini kesalahan anak dulu, anak tidak tahu kalau tapi masih melakukan, catat semua. Yakin kalau kita niatnya benar mau bayar itu, kalau kita niatnya benar yakin nanti Allah akan mudahkan. Ya, kalau semuanya kita tiba-tiba mati, kita belum kekuasaan kita. Yang penting kita udah benar-benar usaha, udah benar-benar ini. Karena kita sampai pesan-pesan ke anak keluarga kita misalkan, abi, ya ayah, bunda, papa, apa, dulu pernah punya kesalahan. Dulu ayah pernah kerja di bank muamalah misalkan, di bank apa lagi. Ini selama 10 bulan 4 juta misalkan, zakat 1 bulannya itu jadi juga di bank segitu ada ini 4 juta berapa ya? Segitu sama sekian. Ayah itu tahu, kalau itu dia belum tahu nggak apa, dia baru tahu ketika dia makan itu selesai ya, dia baru tahu, oh itu riba, itu nggak boleh. Dia tinggal tahu nggak usah ganti. Tapi kalau dia tahu itu haram tapi masih dia lakukan, dia ganti. Itu urusan sama anaknya. Ketika dia meninggal, hartanya semua dijual, ya kan? Semua dijual, diambil untuk kesalahan-kesalahan dia, untuk utang-utang dia, untuk segala macam. Sisanya baru dibagi untuk ahli waris. Ya kan? Dia jangan menjaga tolak gitu, ya. Sedemikian Islam itu harus benar-benar hati-hati. Mungkin itu, aku sebenarnya sedikit mau belajar, tapi kita sudah habis. Yang terakhir agak seperti dengan ringkas. Jadinya kalau kaitannya seperti tentang dia belum tahu kalau itu sebenarnya haram, tapi dia sudah terlanjur, maka dia cukup taubat kalau saya kembali. Tapi kalau dia tahu itu sebenarnya nggak boleh, tapi dia masih berbandel, ya maka itu tetap dia kembalikan. Kira-kira kira berapa jumlahnya untuk dia niatkan untuk mengembalikan. Ya, jadi beda rasa cara taubatnya ketika beda kesalahannya atau faktor-faktor yang ada dari dirinya berbeda. Apabila ada kesalahan itu datang dari yang pribadi, dan kalau ada kebenaran dari Allah SWT, kita akhiri dengan subhanallahi wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى